Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun berada, salam damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laksanakan pelayananmu seperti orang yang melayani Kristus dan bukan manusia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi, pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak, bagi semua orang yang tertunduk. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Aleluya, aleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan harian Rabu 30 Oktober 2024, dalam bacaan Injil Lukas hari ini mengisahkan tentang mereka datang dari timur dan barat dan akan duduk makan di dalam kerajaan Allah.
Salah satu bentuk dari struktur pengetahuan adalah subjek dan objek saling menampakkan diri. Jika hanya salah satu yang menampakkan diri, maka tidak akan terjadi struktur pengetahuan itu. Di antara kita pasti pernah mengikuti pesta ulang tahun atau pernikahan, atau pemberkatan rumah, atau pesta-pesta yang lainnya. Meskipun kita hadir di situ, jika kita tidak berjumpa dengan sang empunya pesta, tidak akan terbentuk sistem pengetahuan antara yang mempunyai rumah dengan kita. Sang tuan rumah tidak akan tahu bahwa kita ikut pesta tersebut jika kita tidak berjumpa dan menyapanya. Disitulah subjek menampakkan diri, namun objek tidak menampakkan diri. Dengan demikian, struktur pengetahuan tidak terbentuk di situ. Merenungkan perikop yang kita baca hari ini, kita bisa membayangkan dalam pesta-pesta yang besar, kita hadir namun kita tidak menampakkan diri. Sang empunya pesta tentu saja tidak pernah tahu apabila sebenarnya kita hadir di sana. Makanan dan minuman semuanya sudah kita cicipi, namun itu sama sekali tidak menjamin bahwa kita sesungguhnya ikut dalam pesta sang empunya pesta. Dalam pengertian ini, bukan makan minumnya yang menjadi paling utama, namun perjumpaan dan pengenalan dari yang mempunyai pesta kepada kita itulah yang utama. Meskipun tidak sempat makan dan minum, apabila kita sudah berjumpa dengan yang mengundang, rasanya pasti akan berbeda dan kita akan ditandai dan dikenal oleh yang mengundang kita. Maka dari itu, ini tidak cukup kita hanya ikut hadir saja, cukup di pojokan paling belakang dan makan sepuasnya. Kita perlu berusaha untuk berjumpa dan syukur-syukur bersalaman dengan yang mengundang. Tujuannya bukan supaya kita mendapat tempat yang istimewa, namun supaya yang mengundang itu tahu kita datang dan mengenali kita. Tidak cukup kita hanya berada di bagian lingkar luar dari yang mengundang. Kita perlu masuk lingkar dalam dari yang mengundang, supaya kita tidak menjadi orang asing. Demikian juga sebagai orang Kristiani, belum cukup jika kita hanya menjadi penonton pasif. Dalam perjamuan Tuhan, kita perlu untuk bergerak aktif. Selain aktif makan dan minum, kita perlu aktif untuk berjumpa dengan yang empunya pesta. Keselamatan memang adalah anugerah Tuhan. Namun demikian, dari pihak kita juga dituntut peran aktif untuk menerima keselamatan itu. Keselamatan itu tawaran cuma-cuma, tergantung bagaimana kita menanggapi tawaran itu. Tanggapan tawaran itu tidak cukup hanya makan dan minum. Diperlukan sebuah tindakan konkret untuk menanggapinya. Tanggapan yang paling konkret adalah, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika haus, engkau memberi aku minum. Apa yang kamu lakukan bagi saudaramu yang paling kecil itu, engkau lakukan untuk aku. Dengan demikian, sang empunya pesta akan membukakan pintu ketika kita mengetuknya. Doa penutup. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayanganmu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.